Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan mendiskusikan terkait dengan problem based learning dari mata kuliah pengelolaan matematika. Saya sendiri Andri Atman sebagai ketua kelompok. Saya Maria Septiani Tiaraneo sebagai group member. Saya Oknur Lapur sebagai moderator. Baik, di sini kita akan mengangkat satu kasus yang dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial. Nah, sebelumnya itu kita akan mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diangkat dan juga pertanyaan-pertanyaan utama serta dengan pertanyaan pendukung. Nah, di sini masalah yang akan kita angkat yaitu kita akan memproyeksikan pertumbuhan populasi terkait dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Kupang. Jadi baik, saat ini Kota Kupang mengalami keadaan di mana kemacetan menjadi masalah yang cukup serius. Nah, di sini Dinas Perhubungan ingin mengidentifikasi bagaimana solusi yang tepat terkait dengan permasalahan ini. Solusi optimal diperoleh dengan memodelkan tingkat pertumbuhan kendaraan di Kota Kupang dengan model matematika. Nah, di sini saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan masukan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan utama dan juga pertanyaan pendukung untuk bisa kita modelkan proyeksi pertumbuhan populasi terkait dengan kendaraan bermotor di Kota Kupang. Baik, saya ingin memberi saran terkait pertanyaan utama. Di sini tujuan kita adalah membuat hasil proyeksi dari pertumbuhan populasi kendaraan di Kota Kupang. Kita tahu bahwa hal yang pasti harus kita lakukan adalah membuat model dari pertumbuhan kendaraan bermotor. Nah, di sini nih yang menjadi tolak ukur kita, kira-kira model apa sih yang mau kita pakai? Entah itu model untuk persamaan eksponensial, logistik, dan model-model lain dalam persamaan diferensial. Di sini seperti yang kita ketahui, model untuk pertumbuhan populasi biasanya menggunakan model pertumbuhan eksponensial. Mungkin teman Novin bisa menulis untuk bentuk umum dari model persamaan eksponensial, pertumbuhan secara eksponensial, bentuk umum pertumbuhan eksponensial, pertumbuhan secara eksponensial. Bentuk umumnya dp per dt sama dengan alfa dikali pt. Dari bentuk umum pertumbuhan eksponensial ini, alfa adalah laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Kupang. Kemudian PT sendiri adalah nantinya akan menjadi solusi eksplisit atau solusi umum dari banyaknya kendaraan bermotor di Kota Kupang dalam waktu T. Nah, di sini teman-teman, kalau menurut saya tidak mungkin kendaraan bermotor terus tumbuh secara eksponensial. Contoh, ini mungkin teman Novi bisa menurunkan rumus tersebut supaya bisa diperoleh solusi secara eksplisit. Pakai pemisahan variabel saja. dp sama dengan alfa pt dt. Kemudian kita integrasikan kedua ruas dp. Kita integrasikan kedua ruas. Oke. Terus ini PT-nya dipindahkan ke ruas kiri jadi 1 per PT. 1 per PT dp integral alfa dt. Ini juga itu ya, diintegralkan. Oke. Terus kayaknya tidak perlu diperhitung secara panjang nih, soalnya kalau bentuk eksponensial kan kita semua justru tahu kan, dia bentuk umum tuh untuk solusi eksplisit itu pasti hasilnya tuh sama dengan C atau P0 dikali PT sama dengan PT sama dengan C dikali eksponensial alfa T. Oke. Nah, kalau misalkan kita mengambil T
lebih dari nol, waktu lebih dari nol, teman-teman bisa lihat sendiri. Berarti ini nanti pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Kupang nih akan bertumbuh secara eksponensial, dan itu tuh sangat mustahil untuk terjadi. Makanya mungkin kita butuh pengembangan lain untuk model ini, model pertumbuhan eksponensial. Bentuknya mungkin sudah pas, tapi kayaknya perlu penyempurnaan lebih lanjut dari untuk ini. Mungkin teman-teman yang lain punya saran. Seperti yang kita lihat di sini, kalau misalkan model untuk pertumbuhan secara eksponensial kita tidak bisa gunakan karena ini kita membahas tentang populasi pertumbuhan kendaraan bermotor. Mungkin dari saya itu kita bisa menggunakan persamaan logistik. Menurut teman-teman itu bagaimana? Oh iya boleh sih, karena kendaraan bermotor kan tidak mungkin tumbuh secara eksponensial kan. Pasti ada faktor lain yang mempengaruhi sampai nanti itu ada masa di mana pertumbuhannya tuh menjadi nol. Karena dipengaruhi mungkin kapasitas ruang. Kan di sini tadi seperti yang teman lihat Nusu bilang kan, kalau dinas perhubungan tuh pasti sudah ada bukan asumsikan sih, maksudnya sudah ada batasan tersendiri untuk daya tampung kendaraan bermotor di Kota Kupang, ya kan? Mungkin teman Novin bisa menuliskan bentuk umum persamaan logistik. Nah di sini untuk penyelesaiannya itu mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kendaraan bermotor sendiri. Mungkin dari teman-teman mungkin ada masukan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi untuk pertumbuhannya itu. Oh kayaknya bentuk umum logistik kita skip dulu deh, karena nanti kan bisa diselesaikan untuk pembuatan laporan kan. Oh terus untuk menurut teman-teman sendiri kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Kupang? Mungkin mau kasih saran? Baik, kalau menurut saya mungkin karena penduduk-penduduk yang ada di Kota Kupang merasa kalau dengan mempunyai kendaraan pribadi transportasi kemana-mana menjadi lebih efisien dibanding dengan menggunakan angkutan umum. Kalau dari saya, di Kota Kupang sini kan kita ketahui bahwa banyak sekali kampus-kampus dan pasti banyak peminatnya, apalagi di kampus negeri. Jadi setiap mahasiswa nih pasti mempunyai kendaraan bermotor, kendaraan pribadi, sehingga kalau untuk jangkauan ke kampus itu lebih efisien. Betul, ya sih. Terus kita semua juga tahu kan kalau Kota Kupang merupakan ibu kota provinsi, tentunya banyak pendatang, entah itu dari luar NTT atau masih masyarakat domestik yang mungkin merantau ke Kupang untuk mencari pekerjaan. Sangat efisien sih, betul, sangat efisien kalau kita menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan kendaraan umum. Kalau kendaraan umum terkadang tuh kita kendala di waktu, biaya, harus mengeluarkan biaya lebih. Apalagi kalau misalnya kita kesibukannya tuh bukan dari satu tempat. Oke ya sih, itu faktor-faktor untuk Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kendaraan bermotor sendiri. Terus untuk Yang berikut mungkin untuk persamaan logistik. untuk memodelkan saya kurang paham, kenapa harus satu kurang P per K? Kenapa model persamaan logistiknya ini 1 kurang P per K? Dikarenakan kalau misal kita ketahui bersama kalau K ini adalah kapasitas ruang suatu tempat atau daya tampung suatu tempat. Misalnya di Kota Kupang ini dia itu hanya mempunyai mempunyai daya tampung yang terbatas untuk kendaraan bermotor. Jadi P ini kenapa rumus persamaan logistik ini 1 kurang P per K? Jika P-nya semakin mendekati K atau nilainya semakin mendekati K, maka dia itu akan semakin menuju nol.
kita bisa turunkan bentuk ini sehingga nanti didapat solusi secara eksplisit. Kalau solusi secara eksplisit kita boleh hitung secara bersama sih, selama di untuk solusi eksplisitnya tuh kita bisa peroleh kalau ini apa ini bisa tolong tulis. Solusi eksplisit untuk PT sama dengan K per eksponensial E pangkat negatif alfa T dikali K kurang P0 per P0 ditambah 1. P0 adalah jumlah kendaraan bermotor di tahun pertama yang kita angkat. Kebetulan di sini nih teman-teman mau angkat dari tahun berapa sih? Mungkin dari tahun sekarang. Dari Tidak, tahun maksudnya berapa? ini untuk secara historis, data secara historis dimulai dari tahun berapa sampai tahun berapa? Untuk memperkecil error kita bisa ambil dari 10 tahun 10 sebelumnya. tahun. Boleh sih, dari tahun Tapi- berapa? Kita Dari lihat datanya antara 2014 dan 2015. Kita boleh cari data dulu, siapa tahu searching data dulu di SPSS. nah, kira-kira ada tidak ya? Baik, mungkin ini yang saya dapat dari data dari Badan Pusat Statistik sendiri. Ini datanya dari 2015 sampai 2023. Boleh. Mungkin menurut teman-teman Ini berarti cuma 9 tahun. Ini Tidak apa-apa kalau misalnya kita cuma pakai data historis yang selama 9 tahun. Atau bisa. bisa, oke. Boleh. Terus ini untuk nilai K sendiri nih, kapasitas ruang. Kita cari di internet, kayaknya tidak ada deh. Dinas Perhubungan mengeluarkan. Atau kita asumsikan secara pribadi. Menurut saya Secara mandiri maksudnya. menurut Coba saya lihat dulu datanya, data secara historisnya. Maksudnya supaya lihat dulu datanya, baru nanti kita asumsikan nilai K-nya. Biar nanti mungkin errornya semakin kecil atau apa begitu. dari saya menurut data yang tadi yang Coba masih lihat data yang data dari BPS. dari 2015 Di situ kan ini untuk paling tinggi di tahun 2023 datanya kan data kendaraan bermotor tuh berjumlah 264.468. Nah kita tuh kalau misalnya kita mau asumsikan nilai K nih, kita bisa mengambil nilai yang lebih dari situ, yang lebih dari data yang ada di tahun 2023. Kita asumsikan nilai K-nya lebih dari data-data jumlah kendaraan bermotor di kota Kupang itu. Menurut kalau teman-teman, 200, kalau 300 juga bagaimana? kalau 300.000 menurut saya itu terlalu banyak. Bagaimana kalau berarti kita harus asumsikan itu dia lebih banyak tapi Tidak Tidak terlalu tidak jauh terlalu banyak? bentangnya. Iya. Berapa kira-kira? Kalau 270.000 Kalau 270.000 menurut saya bisa sih, karena rentannya itu tidak terlalu jauh dengan data yang Data yang kita 2023 berapa? 2023 itu 264.468. Kendaraan bermotor. Jadi- Kalau 270 berarti kayak kesannya tuh Kupang sudah semacam itu kan? Kan butuh 6.000 lagi supaya dia memenuhi kapasitas ruang. Berarti mungkin harus lebih dari 270.000 ya sih. Berapa kira-kira? Bagaimana kalau kita tambah menjadi 275.000? Boleh sih. Kalau ke 280.000 juga ya terlalu jauh Terlalu lah, jauh. udah bentang. Kalau 270 ya mungkin errornya nanti mungkin semakin kecil. Boleh sih. Terus di sini nih kalau P0 kan kita sudah dapat kan? P0 tentunya tuh berdasarkan data tahun 2015. Ya. Terus untuk P-nya nanti menyesuaikan. Nah di sini nih yang perlu kita cari tuh nilai alfanya. Makanya nanti kayaknya kita perlu gambar grafiknya. Ya. Grafik terus nanti kita bisa lihat dari grafik deh alfanya berapa. Coba ini buka MATLAB Ya. untuk lihat grafiknya, grafik dari data itu.
tahun ini semakin meningkat. semakin meningkat. Tapi dia mengalami penurunan Di tahun Di tahun 2021. 2021. Oke, terus ini untuk mencari nilai alfa tuh kayaknya kita bisa hitung deh. Hitung untuk penyederhanaan model solusi umum. Bisa tidak sih? Iya deh. Disederhanakan saja coba. Nanti kita pecahkan. Bisa dilihat apa? Terus dulu ini mencari nilai alfa berdasarkan estimasi nilai K. K tadi kan 275 kan? 275. Estimasi nilai alfa. Nilai A, oke, nilai K. Oke. Ini tulis minta tolong untuk tulis itu. PT sama dengan Tulis ini ke sana. iya. PT sama dengan ini tanda per tuh lurus dengan sama dengan. Iya, terima kasih. K sama dengan K per eksponensial ya. Eksponensial alfa T Dikali K per B0 ditambah 1. Oke. Kedua ruas kita bisa kalikan dengan penyebut supaya tidak ruas istilahnya. Dikalikan dengan penyebutnya supaya penyebut di ruas kanan itu bisa hilang sehingga nanti tidak usah terus ditulis langsung coret jadi coret biar lebih cepat. Terus nanti kita peroleh dia punya salah dia punya oke, boleh PT sama dengan lanjut PT dikali eksponensial. Bukan. Sama dengan K. Oke. Nah, kayaknya kita bisa memisahkan bagian mana yang mengandung eksponensial dan bagian mana yang tidak mengandung eksponensial. Oke. Sabar ya. Sabar. Eksponensial negatif alfa T sama dengan K per PT. K kurang PT kali P0 semuanya dibagi PT kali K kurang P0. Oke, sekarang untuk menghilangkan eksponensial kan kita mau cari alfa ya kan? Berarti kita harus hilangkan bentuk eksponensial dengan hukum penghilangan dengan logaritma. Coba lakukan kedua ruas jadi negatif alfa T dan K kurang PT dikali P0 dalam kurung K dikurang PT dikali P0 semuanya dibagi dengan PT dikali dengan K kurang P0. Selanjutnya negatif alfa mungkin negatif T itu bisa dipindahkan sih. Iya, bisa dipindahkan. Jadi nanti kita peroleh alfa sama dengan negatif mungkin bagian atas boleh dicoret ya. Paling atas. Sampai di baris kedua sudah. Bisa, boleh. Sama dengan alfa sama dengan negatif 1 per T ln K kurang PT
PT bukan dari situ nih Bu. Di sini. Iya di situ kan. PPT Masih. Kalikan kurang penol. Oke. 65. Iya. Terus kita bisa pisahkan. Langsung mungkin kayak kita kayaknya langsung pas akhir kali. Soalnya saya pernah menurunkan rumus ini sih. Langsung kasih akhir itu alfa sama dengan len dalam kurung PT per K kurang PT itu kurang kurang dengan len K kurang P0 dibagi dengan P0, semuanya itu dibagi dengan T. Itu dibagi dengan T sini. Ya. Lalu untuk mungkin perhitungan lebih lanjut kita bisa selesaikan pada saat pembuatan laporan ya. Soalnya tuh kayaknya untuk menghitung ini nih tidak bisa hitung secara numerik, maksudnya bukan secara numerik, tidak bisa hitung secara manual atau menggunakan kalkulator. Kayaknya nanti kita perlu pakai Excel untuk menghitung ini. Nanti kalau misalnya kita sudah memperoleh nilai LEN untuk LEN PT dan LEN P0 atau kan sampai 9 tahun kan, otomatis untuk T sama dengan apa dan untuk T sama dengan 0. Nanti itu ini sebenarnya rumus gradien. Nanti kita peroleh hasilnya, kira-kira berapa nilai alfanya. Nah, setelah memperoleh nilai alfa, hal selanjutnya yang harus kita buat tuh, ini kita mencocokkan, mensubstitusikan nilai alfa dan nilai K yang sudah kita estimasi sebelumnya. Kayaknya kan tadi dipilih, kita pilih berapa tadi sih kayaknya? 275. Nanti disubstitusikan, bandingkan untuk T sama dengan 0, kemudian sampai T sama dengan 8. Kita bandingkan data prediksi dengan data sebenarnya itu kira-kira beda jauh atau tidak, atau kita bisa analisis kestabilan itu dengan hitung dia punya error atau galat. Tapi sesuatu agak lupa sih dia punya rumus error atau galat. Mungkin teman-teman masih ingat untuk menghitung galat atau error di suatu persamaan, suatu data. Seingat saya kalau misalnya untuk menghitung galat atau error itu kita menghitung data sebenarnya dikurangi dengan data prediksi lalu dibagi dengan data sebenarnya. Oh iya. Lalu dimutlakan lagi. Oke. Berarti nanti kita tinggal menghitung kan data prediksinya berapa, kemudian data sebenarnya kan kita berapa. sudah teroleh. Terus nanti tinggal substitusi kan. Terus lihat errornya. Kalau di sini nih errornya nih kalian mau kasih batasan berapa supaya dia kita anggap stabil? Di bawah 1 kan? Atau Di bawah 1. berapa angka dalam koma? 2. 2 angka di belakang koma. Oke. Kayaknya itu sih. Nanti setelah ini kita tinggal melanjutkan perhitungan kan modalnya kita sudah dapat. Kita pakai modal bersama logistik. Terus nanti asumsi K itu tergantung relatif. K itu bisa berubah-ubah estimasinya. Entah kita mau pilih 280.000, 275. Nanti kita dipakai Excel. Iya. Kalau error yang kecil kita pakai K yang ini. Kalau error yang lebih besar ganti lagi. Pokoknya ganti-ganti terus angkanya. Berarti nanti alfa juga berdasarkan nilai K kan. Oke sih, kayaknya itu saja untuk diskusi hari ini. Jadi baik, mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.